Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara, kita telah diberikan kuasa daripada Tuhan, maka dari itu mari kita memakai kuasa tersebut. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita datang Tuhan dengan Tuhan, kita datang dengan kuasa yang diberikan oleh Raja Mulia. Mari kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kita merayakan kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama ya. Kuasa Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah
percaya bahwa dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu beserta kita. Amin. 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 Mungkin hari ini ada yang sedang berjuang, ada yang sedang dalam pengalaman, tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Kita mau terus arahkan pandangan kita kepada Tuhan, karena Dia akan selalu menolong kita, memberikan tangannya, dan tak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami ingin berkat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah jawaban untuk kami. Kami terus percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau harus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan.
hadirat-Mu Tuhan, dan terus memandang Engkau Tuhan sebagai Tuhan kami Tuhan, sebagai Juru Selamat kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita terharu ya. Banyak suka duka, tetapi yang kita rasakan bahwa ketika kita melewati yang kesusahan aja, kita merasakan pertolongan Tuhan. Nyatanya kita bisa berkumpul hari ini dan lepas dari setiap hal-hal yang udah lewat. Mungkin saat pagi ini pun yang datang ada yang membawa permasalahan sendiri ya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus tetap setia dan tetap baik ya. Kita mau terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini mungkin juga ada yang kedukaan gitu ya, tetapi saya percaya tetap fokus sama Tuhan aja. Kita mau beribadah dulu dan kita mau menerima firman Tuhan ya. Sharing firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Keep Your Eyes on Jesus. Artinya arahkan pandanganmu atau mata kita kepada Yesus ya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau tanya nih, khususnya untuk ibu-ibu ya, mungkin bapak-bapak juga ada. Siapa yang kalau belanja nih ke pasar atau ke supermarket terbiasa mencatat apa yang mau dibeli? Atau enggak? Biasanya ibu-ibu diingat. Oh diingat. Tapi mau beli apa aja ya, diingat ya, karena ya. Kalau saya suka nulis di notes. Mau beli ini. Karena kalau nggak suka ada yang lupa kan. Nah, tapi kalau udah sampai pasar atau sampai swalayan, biasanya gimana? Apakah kita belanja sesuai yang diingat atau sesuai catatan? Enggak, segala dibeli katanya, gitu ya. Begitu di pasar ya, mau beli ini, begitu lewat ya, itu teh buah teh manis ya kayaknya ya. Nyimpan dulu gitu ya. Terus teh ngeliat apa? Bagus sayuran teh gitu. Jadi di luar catatan kadang, betul ya ibu-ibu ya, di swalayan juga gitu ya. Mata kita jadi nggak fokus lagi, padahal kita udah menetapkan nih, oh saya mau belanja ini. Nah itu intermezzo aja ya. Ini dalam kehidupan kita kadang-kadang kita juga demikian ya. Kita fokus kepada satu tujuan, tetapi kadang-kadang fokus kita teralihkan ya. Kalau yang hal-hal yang tadi kan menyenangkan ya, tahu-tahu tapi paling gini, ya tadi kan mau belanja ini, begitu pas ngitung di kasir gitu, kalau di swalayan gitu, kok jadi banyak belanjaannya gitu ya. Tapi biasanya kalau yang dia bawa uangnya pas-pasan, dia pasti akan tetap sama fokusnya, betul nggak? Ya, saya cuma punya uangnya segini, nggak mungkin dia berani belanja melebihi budget, ya, gitu ya. Nah, pada pagi hari ini sharing firman Tuhan terambil di dalam Matius 14. Saya nggak baca seluruhnya, tapi kita akan baca mulai dari ayat 25. Ini tentang yang Tuhan Yesus berjalan di atas air ya. Matius 14 ayat 25 sampai 32. Kita baca sama-sama ya, supaya nggak pada ngantuk dan bisa konsentrasi sama firman Tuhan. Matius 14 ayat 25. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya,
Mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, saat itu Yesus meninggalkan murid-muridnya di atas perahu, ya. Habis melayani, lalu Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Nah, kira-kira jam 3 malam, artinya menjelang subuh, ya, subuh. Tiba-tiba itu laut atau danau itu bergelora, ada badai. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus nggak ada di situ, ya. Murid-murid di dalam perahu sudah mulai panik dan kebingungan, gitu ya. Nah, tetapi saat itu Tuhan Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia, disangkanya hantu. Kenapa coba? Karena mereka panik. Biasanya kalau orang panik, ya, nggak bisa konsentrasi, betul? Ya, kalau takut, kalau bimbang, fokusnya kepada permasalahan. Mereka pada saat itu sibuk mungkin mengeluarkan air dari perahu, gitu ya, supaya perahunya nggak tenggelam. Gimana nih, Tuhan Yesus nggak sama kita? Mungkin mereka mengingat Tuhan Yesus, tapi mereka mengandalkan keberadaan Tuhan Yesus tuh secara fisik ada di situ, gitu ya. Gimana nih? Mereka bingung gitu. Makanya begitu Tuhan Yesus berjalan di atas air, nggak langsung mendekati mereka. Mungkin dari jauh ya, bayangannya ada hantu, udah mah karena badai, gitu ya. Ada hantu juga, gitu. Mereka beranggapan demikian. Tetapi yang luar biasanya itu di dalam badai loh. Di dalam badai Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Jangan takut, gitu ya. Itu nggak tahu berapa ratus meter jaraknya, gitu ya. Tuhan Yesus berteriak di tengah badai, ya. Nah, ada satu murid yang meresponi, ya, dikatakan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Itu adalah Petrus, ya. Petrus ini dikenal sebetulnya apa ya namanya? Bukan pemberani, maksudnya cepat meresponi, gitu ya. Ayo, gitu ya, meresponi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, kata Tuhan Yesus, ya udah datang aja ke sini. Itu ya saudara, kalau secara manusia saudara, kalau misalnya saudara ada di tengah lautan atau nggak usah di lautan lah ya, di danau gitu, yang airnya lebih tenang, terus saudara keluar dari perahu nggak pakai apa-apa, kan nggak mungkin ya, aku tenggelam nih, ya mau nyobain berjalan di atas air gitu ya, misalnya Tessa lagi naik perahu gitu, cobain kayak Petrus gitu ya. Nggak mungkin gitu secara manusia, yang ada pasti tenggelam, gitu ya. Tapi pada saat itu Yesus ada di situ dan otoritas atau perkataan Tuhan Yesus mengatakan, ayo datang ke sini. Berarti kan itu adalah satu perintah. Dan Petrus saat itu nggak ragu, belum ragu, masih ada badai, belum tenang ya, airnya bergelora, dia langsung melangkahkan kakinya keluar dari kapal dan mulai berjalan di atas air, ya. Ada asumsi yang mengatakan airnya dangkal atau sebagainya gitu, tapi ini adalah perkataan firman Tuhan, ya, tertulis dalam firman Tuhan, dan itu nyata di tengah badai. Bayangin ya, bukan air yang tenang loh, nggak mikirin dalam atau dangkalnya gitu ya, tapi saat itu ada badai. Kalau namanya badai, air bergelora, biasanya airnya dalam, bukan dangkal gitu ya. Dan Petrus melangkah dengan iman. Ketika Petrus terus connect sama Tuhan, memandang Yesus, ia mampu melakukan hal yang mustahil. Bukan Petrusnya yang hebat, tetapi karena ada Tuhan Yesus di hadapan dia. Tetapi saat ia mulai ke distract dengan angin dan ombak, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Nah, di dalam kisah ini kita mengambil dua hal besar. Next. Apa yang membuat pandangan kita beralih dari Tuhan, dan bagaimana kita bisa tetap memandang Yesus. Nah, kita masuk ke bagian pertama ya. Apa yang membuat pandangan kita beralih dari Tuhan? Next. Yang pertama adalah masalah dan situasi hidup, ya. Di ayat 30 dikatakan Petrus melihat angin dan ombak itu sehingga pandangannya mulai beralih, ya. Dia melihat masalah yang ada di sekelilingnya, situasi yang ada di sekelilingnya. Asalnya dia, wah senang ya, Yesus datang. Guru, Tuhan, kalau engkau itu, aku mau ke situ dong, gitu ya, bahasa lebih sederhananya. Ayo sini, kata Tuhan. Petrus senang ya,
oh ini pertolongan datang gitu. Tapi ketika dia mulai noleh ya, ada angin, ada ombak gitu ya, masalah dan situasi hidup, dia mulai tenggelam. Contoh di dalam sehari-hari, ketika masalah keuangan datang, fokusnya jadi kepada kekurangan, bukan kepada pemeliharaan Tuhan. Berapa sering kita seperti itu ya. Ini kesaksian juga secara pribadi aja gitu ya, dan mungkin banyak kesaksian yang lain yang sebetulnya kalau diceritain jadi panjang, tetapi banyak benar-benar hal yang mustahil terjadi ketika kita hidup di dalam Tuhan ya. Bukan pengen seneng-senengnya dapat berkatnya mah seneng gitu ya, tetapi Tuhan izinkan kita melalui namanya badai, namanya ombak ya. Dalam hal keuangan pun, di saat kita udah istilahnya menjerit itu, Tuhan tolong aku gitu ya, nggak punya apa-apa, di situ ya, ketika fokus kita maksudnya tetap kepada Tuhan, Tuhan menolong. Jadi yang bisa mengalihkan fokus kita sehari-hari tadi ya, misalnya masalah keuangan, fokusnya jadi pada kekurangan. Oh, Tuhan, gimana nih besok makan apa? Aku mesti kerja apa? Fokusnya kepada kekurangan, tetapi bukan kepada pemeliharaan Tuhan. Atau saat sakit, fokusnya kepada rasa takut daripada iman. Gimana ya kalau besok saya mati? Gimana ya kalau sakit saya nggak bisa disembuhkan? Di dalam Mazmur 34 ayat 20, Mazmur 34 ayat 20 katakan apa? Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Masalah bukan menjadi masalah, fokus kita lah yang menentukan. Jadi masalah itu tetap ada, baik untuk seluruh umat manusia, baik untuk orang yang percaya kepada Tuhan juga tetap ada masalah. Tadi firman Tuhan katakan kemalangan orang banyak, orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi fokus kita lah yang menentukan. Yang kedua, yang dapat membuat kita beralih pandangan kita adalah kecemasan dan kekhawatiran kita. Ketika Petrus takut tadi emang langsung tenggelam. Contohnya ya, kita takut gagal sehingga tidak berani melangkah di dalam panggilan Tuhan. Khawatir akan masa depan sehingga kehilangan damai sejahtera. Ada berapa banyak orang-orang yang merasa hidupnya tidak punya pengharapan, padahal percaya sama Tuhan Yesus, tapi ngelihat keadaan dia jadi cemas dan khawatir. Yang kuliah ya, aduh gimana nih, orang tua kan nguliahin ya, tapi siswanya sendiri pasti punya kekhawatiran sendiri ya. Saya bisa nggak nyelesain tepat waktu? Gimana masa depan kalau misalnya situasi keuangan tidak memungkinkan? Hal ini pun kami alami gitu ya, tetapi Tuhan melepaskan satu persatu. Minggu ini Tessa akan diwisuda ya. Dia udah menyelesaikan kuliahnya. Jadi kami tuh mengucap syukur banget, perjalanan dua anak kami ya udah beres kuliahnya gitu, tinggal satu lagi yang sekolah. Kami melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, banyak sekali ya, kalau diceritain nggak akan cukup gitu ya. Nah seperti ini, tapi kami pun mengalami yang tadi khawatir gitu, tetapi nggak sampai khawatirnya nanti gimana ya masa depan, enggak, tetapi khawatirnya sesaat gitu ya, gimana nih bayar uang kuliah gimana nih gitu. Tetapi Tuhan luar biasa ketika kita berusaha fokus sama Tuhan gitu ya, tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Seperti dalam Yesaya 41 ayat 10a dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bapak Gembala juga sampai nyiptain lagu ini ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jadi firman Tuhan itu yang menguatkan kami, sehingga kecemasan dan kekhawatiran itu tidak melanda kehidupan kami. Demikian juga para jemaat ya, jangan cemas, jangan khawatir, karena itu dapat mengalihkan pandangan kita dari Yesus. Ketakutan berarti beralihnya iman menjadi keraguan. Jadi jangan sampai kita takut bisa aja kita menghadapi masalah gitu ya, tapi jangan sampai ketakutan itu akan menyebabkan beralihnya iman menjadi keraguan. Makanya Tuhan Yesus berkata ya, lagi terakhir lagi Petrus mulai tenggelam, hai kamu orang yang kurang percaya gitu ya. Jangan kita kekurangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang ketiga yang dapat mengalihkan kita dari
pandangan kita dari Tuhan adalah distraksi dunia. Apa itu distraksi dunia? Yang mengalihkan di luar kerohanian. Kita punya kesibukan di dalam pekerjaan. Kita juga mungkin perlu hiburan di dalam kehidupan ini. Stres nih dengan kerjaan, kita perlu healing, pengen jalan-jalan gitu, boleh gitu ya. Punya ambisi, punya target, pengen meraih sesuatu yang lebih luar biasa gitu dalam kehidupan. Hal-hal ini tidak selalu salah, tetapi bisa mengalihkan fokus. Contohnya, terlalu sibuk kerja sampai tidak punya waktu dengan Tuhan, nggak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk baca firman. Scroll media sosial bisa berjam-jam, tetapi untuk doa aja sulit. Itu perlu warning, berarti ada yang mengalihkan kita itu distraksi dunia ini, sehingga kita nggak lagi berdoa, tapi kalau buka HP bisa berjam-jam gitu ya. Di dalam Lukas 10 ayat 41 ini contoh tentang kesibukan dapat mengalihkan pandangan kita sungguhnya dari Tuhan. Lukas 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kesibukan bisa membuat kita dekat dengan aktivitas, tetapi bisa jauh dari Tuhan. Berapa banyak kita juga dalam melayani mungkin kita sibuk gitu ya, tetapi hanya satu hal yang perlu dikatakan, pilih bagian yang terbaik untuk kita mendengar suara Tuhan. Sibuk melayani nggak apa-apa gitu ya, tapi kita harus tetap bisa fokus sama Sang Juru Selamat, sama Tuhan sendiri. Apalagi kalau misalnya distraksinya hal-hal yang di luar dari ibadah gitu. Jangan sampai kita mengabaikan ibadah ya. Yang keempat, yang mengalihkan pandangan kita adalah keraguan dan pikiran negatif. Itu juga bisa mengalihkan ya. Kadang-kadang kita mulai ragu ketika doa kita tidak dijawab, lama banget ya. Kita doa pengennya manusia dijawab secara instan. Tuhan, ini udah kepepet nih Tuhan, tolong ya, tolong Tuhan gitu ya. Atau mungkin ada yang doa bertahun-tahun, kapan dijawabnya? Mulai ada keraguan, apakah Tuhan benar peduli? Mungkin Tuhan nggak mendengar. Nah itu mulai ragu gitu ya. Atau pikiran negatif lainnya. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi nggak boleh ragu atau bimbang atau dipenuhi oleh pikiran negatif. Lanjut aja ya, karena masih ada yang lainnya, poin yang lain. Yang kelima, yang mengalihkan kita adalah dosa dan kompromi. Itu jelas saudara. Ketika kita terus-menerus berbuat dosa, namanya manusia ya, bisa berbuat dosa, tapi kita kan udah ditebus, udah berkali-kali kita juga mendengar tentang bahwa kita jangan melakukan dosa lagi, jangan melakukan dosa lagi. Itu yang harusnya kita ingat gitu, fokus sama Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Dosa membuat hati kita menjauh dan pandangan kita menjadi kabur, ya, nggak bisa lagi fokus kepada Tuhan. Contoh kebiasaan buruk yang terus dipertahankan. Jadi kita harus melepaskan ya hal-hal buruk yang masih ada dalam kehidupan kita. Kompromi kecil yang lama-lama akan menjauhkan kita dari Tuhan. Nggak apa-apa Tuhan. Atau kita beranggapan dengan pikiran kita sendiri, nggak apa-apa kompromi kecil ya. Tetapi lama-lama itu bisa menjauhkan diri kita dari Tuhan. Ibrani 12 ayat 1b mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita harus fokus ke depan terhadap tujuan utama kita dalam hidup dunia ini maupun hidup kekekalan. Fokus on Jesus ya. Menanggalkan semua beban dan dosa. Itu adalah hal-hal yang tadi dikatakan bisa mengalihkan pikiran atau pandangan kita dari Yesus. Lalu bagaimana cara kita mengarahkan pandangan kepada Yesus? Ini yang step-step yang harus diperhatikan. Itu tadi pengalihan kita dari Yesus ya, keraguan, kecemasan, ketakutan, dosa ya, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana cara mengarahkan pandangan kepada Yesus? Yang pertama, fokus kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada yang menjaga arah hidup kita supaya kita ingat sama Tuhan Yesus. Dalam Mazmur 119 ayat 105 katakan apa?
Kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 105. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas, firman ini membawa kita kepada jalan kebenaran, terang, bukan kegelapan. Jadi, kalau misalnya dalam perjalanan kita menemukan hal-hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan, berarti kita udah menyimpang dari jalan firman Tuhan. Ya, ingat bahwa pelita itu harus ada di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Mulailah dengan membaca Alkitab sebelum kita scroll HP. Ya, awal pagi-pagi kita harus membaca firman Tuhan, mengingat ayat saat menghadapi masalah. Jadi waktu masalah bukan fokus sama masalahnya, tapi ingat firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Berarti kita harus lebih banyak baca firman Tuhan, bukan? Kalau nggak ada yang nyangkut di dalam pikiran kita, gitu ya. Yang kedua adalah hidup di dalam doa. Ini jelas ya bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Jadi hidup kita harus terkoneksi dengan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Tetap berdoa berarti ada satu konsistensi atau yang dilakukan terus-menerus ya, setiap saat, setiap waktu. Nggak hanya waktu saat teduh, Bapak Gembala suka nyaranin, ayo saat teduh pagi-pagi 1 jam, mau tidur juga gitu. Nggak hanya doa makan, tetapi doa singkat di tengah aktivitas itu juga menyatakan tentang kontinuitas kita ya, terhadap hubungan kita sama Tuhan terarah. Kalau kita dalam aktivitas aja nggak ingat gitu untuk berdoa, berarti mungkin pandangan kita beralih. Jadi terus kita terhubung sama Tuhan ya. Waktu stres kita curhatnya sama Tuhan ya. Kita mungkin stres sama kerjaan gitu, banyak yang stres ya. Jangan hanya curhat ke orang, karena kalau curhatnya ke orang yang salah bahaya ya. Jadi doa sama Tuhan. Ini banyak hal sebetulnya nanti di host of blessing Kamis ya. Saya akan menyaksikan sedikit kesaksian tentang orang yang ditolong Tuhan luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, mengalihkan fokus dari masalah kepada Tuhan ya. Masalah ada, bukan kita menyangkal masalahnya, masalah ada, harus dijalani. Kita mungkin pengennya Tuhan lepaskan aku dari masalah, tetapi sebagai orang percaya kita percaya bahwa masalah itu akan membentuk pribadi kita menjadi lebih kuat. Jadi ketika ada masalah kita nggak takut, tapi bukan nantangin ya, tetapi itu merupakan challenge buat kita untuk naik lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi iman kita ya. Jadi bukan menyangkal masalah, tapi melihat Tuhan lebih besar dari masalah itu. Amin ya. Ibrani 12 ayat 2a dikatakan apa? Ibrani 12 ayat 2a. Kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 2a saja ya. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan ya. Sampai situ bahwa apa yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi dalam dunia ini, kita melakukannya dengan mata yang terus tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dikatakan. Ya, kalau kita bergerak sendirian, bukan iman yang bekerja nanti. Kekuatan diri sendiri. Yang ayat firman Tuhan juga dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai orang-orang lain untuk membantu kita, itu jelas gitu ya. Lewat tangan orang lain, tetapi kita jangan ngandelin manusia dikatakan, tapi melihat Tuhan yang lebih besar dari masalah tersebut. Ketika kita ada masalah, kadang-kadang kita ingatnya gini, oh mungkin si A bisa membantu saya, si B bisa bantu saya. Ya nggak dipungkiri, biasanya seperti itu. Pertolongan pertamanya, tapi kita mulai merubah, kalau ada yang itu mulai merubah sikap hati kita ketika datang masalah. Datang dulu sama Tuhan. Tuhan, aku menghadapi masalah, mau kecil mau besar, apalagi besar ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini masalahku Tuhan, Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong, Tuhan akan bukakan jalan ya. Jadi ketika masalah datang, kita biasakan diri untuk mengucapkan Tuhan lebih besar dari masalah ini. Itu diucapkan gitu ya.
dan kita mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu, sehingga sampai saat ini kita masih berdiri menghadapi masalah-masalah yang sudah lalu, diingat gitu ya, diingatnya kebaikan Tuhannya. Aku dulu lepas dari permasalahan karena Tuhan Yesus baik ya. Jadi mengingat terus kebaikan Tuhan. Yang keempat, hidup di dalam iman bukan perasaan. Perasaan itu bisa berubah, tetapi Tuhan tidak. Perasaan bisa berubah, Tuhan tidak. Manusia bisa berubah, betul ya, tapi Tuhan enggak berubah. Di 2 Korintus 5 ayat 7 kita baca sama-sama. 2 Korintus ayat 5 Korintus 5 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita melihat dulu, itu bukan namanya percaya, aman aja ya. Kalau misalnya kita butuh pertolongan atau berdoa sesuatu terus udah melihat gitu ya, aduh tenang gitu. Tapi kalau belum melihat, nah itulah ujiannya, challenge-nya itu. Yang kita berdoa, Tuhan, aku mesti bayar-bayaran nih, banyak cicilan yang harus dibayar gitu ya. Tuhan, aku sakit nih, sakit parah gitu. Bagaimana menghadapinya? Tetapi dikatakan kita hidup bukan karena perasaan. Kalau hidup karena perasaan, ya kayak tadi, ya fokusnya kepada masalah. Tetapi hidup karena percaya. Ya. Tetap percaya meskipun belum lihat jawabannya. Tetap melangkah meskipun kita mungkin, ada rasa takut. Tetapi tadi ya, iman mengalahkan perasaan kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bergaul dengan orang yang membangun iman. Ini harus, saudara. Jadi kalau saudara mau terus terarah fokus sama Tuhan, perhatikan komunitas kita. Kita mungkin bisa berteman sama banyak orang, kenal sama banyak orang. Tiap hari kita ketemu orang yang baru, mungkin lagi kita jalan di pasar ya, tiba-tiba ketemu kenalan baru. Tapi kita punya circle sendiri, komunitas yang harus bisa membangun iman kita ya. Lingkungan bisa mempengaruhi fokus, oleh karena itu hati-hatilah. Di dalam Amsal 13 ayat 20, kita baca Amsal 13 ayat 20. 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi pergaulan ini akan mempengaruhi, lingkungan akan mempengaruhi, termasuk fokus kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita punya komunitas yang senang main, bolehlah main gitu ya. Tetapi ibadah mah nanti nomor 2 gitu ya. Nanti kebawa lama-lama. Yang asalnya rajin ibadah, aku healing gitu ya. Ikuti komunitas rohani ya. Dengar kesaksian lebih banyak untuk menguatkan iman. Ya, dan banyak hal lah gitu ya. Saya percaya jemaat di sini akan terus didewasakan dan semakin dewasa mengenal Tuhan ya, sehingga tahu mana yang dipilih. Saya nggak bisa memaksakan, paling saya bisa memotivasi, termasuk anak-anak youth biasanya ya, suka saya kasih nasihat, Bapak Gembala kasih nasihat, tetapi pilihan kembali ada pada kita masing-masing ya. Bergaulah dengan orang yang membangun iman, termasuk di dalam hal ibadah. Makanya kenapa saya cuma motivasinya gini, ayo yuk ibadah, saya aja butuh kekuatan gitu. Ya, saudara-saudara semua butuh kekuatan, fokus sama Tuhan aja ya. Ada ilustrasi ya, ketika kita mengemudi di jalan. Tentu ketika seseorang mengendarai kendaraan, yang tahu nih suka mengendarai mobil ya, tiap hari saya lupa lihat statusnya kemana gitu ya. Luar biasa, sehat-sehat aja nih. Nanti malam-malam udah capek ya toh ya, tiap hari keliling cari segenggam berlian gitu ya. Itu kalau di jalan kok ya tetap fokus kan, harus fokus ya toh ya. Mau kemana nih? Ke Kuala gitu. Nah itu harus terus melihat ke arah tujuan. Atau misalnya ke tujuan, kan suka pakai yang tua juga ya kalau keluar kota ya, buka GPS gitu ya. Mau kemana sih? Kau mau kemana? Gitu ya. Belum tahu nih arah yang dituju. Itu harus tetap fokus. Kalau nggak ya ngobrol misalnya, kelewat deh gitu ya. Itu ada yang bisa mengalihkan pikiran bisa. Ya, pernah dulu juga saya mungkin pernah saksikan berdua, pernah Bapak Gembala nyetir, maksudnya mau ke BSD, tapi masuk ke tol dalam kota Jakarta. Itu karena keasikan ngobrol ya. Kita udah berusaha melihat ya lingkar luar gitu. Nggak taunya entah tertutup atau karena sambil ngobrol
taman mini ya, gitu. Ya, itu bisa mengalihkan pandangan keadaan. Tapi waktu itu lagi nyaman-nyaman aja kan, kadang-kadang gitu distraksi dunia gitu ya. Dalam mengendari mobil juga sama seperti itu, kita harus fokus ke arah ke depan, nggak bisa ya lihat ke pinggir aja terus, nanti mobilnya menyimpang ya keluar jalur ya. Hidup juga demikian, apa yang kamu lihat kesanalah kamu akan bergerak. Siapa yang kita lihat? Masalah ini, dunia ini, atau Tuhan Yesus ya. Petrus, simpulannya, Petrus tenggelam bukan karena ombak yang terlalu besar, tetapi karena ia berhenti melihat Yesus. Jadi jangan berhenti ya untuk memandang Tuhan Yesus. Kuncinya bukan hidup tanpa masalah, melainkan tetap memandang Yesus di tengah masalah. Seringkali kita jatuh bukan karena badai terlalu besar. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Seringkali kita jatuh bukan karena badai terlalu besar, tetapi karena kita mengalihkan pandangan dari Yesus. Hari ini kita diingatkan kembali, arahkanlah pandangan kita kepadanya dan bersyukurlah karena Roh Kudus nggak pernah ninggalin kita. Saat ini Yesus nggak ada di sini secara fisik, tetapi Dia dikatakan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Dia setia menuntun kita kepada Yesus setiap hari, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan abaikan suaranya ya. Ketika kita sedang kompromi dengan dosa, kita diingatkan, hei, kamu jangan melakukan itu. Kita harus tahan. Ketika kita sedang sakit, kita nggak punya uang, kita mulai mengeluh, gimana ya Tuhan nasibku? Roh Kudus mengingatkan, ingat bahwa Tuhan Yesus menjamin kehidupan kita, nggak pernah meninggalkanmu gitu ya. Kita tahan. Kita tidak berjalan sendiri karena Roh Kudus selalu hadir, membimbing, memperkuat dan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Bukan dunia ini, selalu ke arah firman Tuhan. Tetap fokus pada firman-Nya, hidup di dalam doa, fokus pada Tuhan bukan masalah, hidup di dalam iman, dan perhatikan pergaulan kita. Bergaulah dengan orang yang membangun iman. Amin. Biar firman Tuhan ini akan terus kita ingat. Poinnya aja kita lakukan ya, karena kalau nggak kita lakukan firman itu akan lupa ya. Tetapi kita mau menjadi anak-anak yang taat. Saya pun mau belajar terus taat di dalam kehidupan ini supaya kuasanya nyata bekerja di dalam kehidupan kita. Kita nggak usah jadi orang yang kuat, kita nggak harus jadi Superman dulu, nggak perlu jadi Superwoman dulu. Tapi firman Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku, justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja dengan sempurna. Amin. Kita akan pujian ini bahwa kekuatan itu kita didapati dalam Yesus. Tetap percaya walaupun kita belum melihat atau tidak melihat. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Katakan sekali lagi, kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, itu kita didapat dalam Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Dia yang akan terus meneguhkan hati kita semua. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya.
ibadah ini akan berakhir, tetapi kuasa firman-Mu biarlah terus bekerja dalam kehidupan kami. Apa yang kami dengar pagi hari ini, biar kami tidak menyangkalnya, tetapi kami mau menerimanya dengan kelembutan hati. Mungkin masih banyak keterbatasan dan kekurangan kami. Mungkin pada saat ini kami menghadapi masalah-masalah yang besar. Mungkin kami menghadapi pada saat ini persoalan-persoalan yang kami gak tahu kapan Tuhan jawab, kapan ada penyelesaiannya dan bagaimana solusinya. Tetapi kami percaya bahwa selama kami mengarahkan pandangan kami pada Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, lebih besar dari permasalahan kami. Kami terus menguatkan iman kami, terus Tuhan Yesus mengucapkan firman Tuhan yang meneguhkan kami. Kami tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dan biar Tuhan kami juga taat sama Tuhan, gak kompromi dengan dosa-dosa, tetapi kami mau terus belajar untuk kami terus mengandalkan Tuhan, hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus meneguhkan iman kami, bukan hanya karena melihat, tetapi walaupun tidak melihat, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan satu persatu kami akan lihat masalah-masalah kami akan dibereskan Tuhan luar biasa. Yang terpenting biarlah firman Tuhan itu terus yang akan menuntun kami di jalan kebenaran, sehingga hidup kami boleh sesuai dengan jalur-Mu Tuhan, kehendak-Mu Tuhan Yesus, kerinduan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang akan menolong setiap jemaat di tempat ini, membuat hikmat dan memberikan hikmat dan pengertian, supaya kami mau terus seturut dengan firman-Mu saja. Apapun persoalan mereka yang mereka hadapi saat ini, Tuhan yang akan menolong mereka dan memberikan kemenangan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa burung-burung di udara mencuri benih firman Allah. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tetapi benih firman itu akan tumbuh di dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah kebenaran untuk Kau dan diri kami sendiri. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore.
So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan akan ada Calvary Woman. Yuk mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan Yesus. Calvary Woman akan diadakan di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth edisi Calvary Sport Activity. Kita akan berkumpul bersama-sama di GBS Calvary Sukabumi jam 4 sore. So, don't miss it out dan jangan sampai telat ya. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Calvary Sukabumi lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Calvary Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, I see you guys there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikan persembahan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Calvary Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Calvary Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Yesus, ingat juga jadwal-jadwal ibadah ya. Rabu ini jadwal ibadah berjalan seperti biasa, dan Kamis ini host of blessing di rumah Ibu Dewi, Jumatnya Calvary Woman. Hari Sabtunya yang kaum muda, yuk spot bareng nih, jam 4 kumpul di sini ya. Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan yang baik ini. Tetap arahkan pandangan kita pada Tuhan Yesus. Hari ini sebetulnya amplop persepuluhan sudah ada. Jadi nanti di antara jemaat kalau memang ada yang mau mengambil amplop persepuluhan mulai dari ini boleh ya Pak ya. Nanti bisa mulai dibagikan. Sebetulnya masih ada minggu terakhir, tapi kan kadang-kadang gini, nanti ada yang nggak datang minggu depan gitu. Jadi boleh diharapin datang semua ya. Hari ini lumayan lah ya yang hadir ya. Puji nama Tuhan. Jadi udah mulai bisa mengambil amplop persepuluhan. Kita akan berdoa lagi untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu. Tiba saatnya kami akan menjalankan persembahan. Biar Tuhan Yesus kami juga dapat memberikan dengan sukacita. Bukan seberapa besar yang kami beri, tetapi seberapa kami memberikannya dengan tulus dan sukacita. Dan kami percaya itu adalah investasi kami untuk terus bekerja, membantu juga pelayanan di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu. Tuhan Yesus, termasuk doa-doa yang kami sedang panjatkan untuk kemajuan gereja ini. Kami percaya Tuhan bukakan jalan satu persatu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan menjalankan persembahan jalankan satu kali, berikan dengan hati yang tulus dan sukacita. Yesus,
merasa terberkati pada hari ini, saya undang semua untuk bangkit dulu. percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sudah memberkati setiap kami pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang datang dengan sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang datang dengan bermasalah Tuhan sedang berikan jalan keluar dalam setiap masalah ke dalam kehidupan kami, baik itu dalam keuangan, rumah tangga, pernikahan, perjodohan. Tuhan, Engkau akan berikan jalan keluar buat kami. Terima kasih, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami terus mau fokus seperti firman-Mu katakan, hanya kepada Tuhan saja. Meskipun dunia ini membuat kami bimbang, masalah-masalah yang terjadi Tuhan Yesus, perang, terus kemudian juga politik yang tidak stabil, ekonomi yang sedang terpuruk, krisis di mana-mana, termasuk juga kesehatan Tuhan Yesus. Banyak sekali penyakit-penyakit baru, virus-virus yang baru. Tetapi kami, ketika kami fokus kepada Tuhan, kami tetap akan berjalan di tengah-tengah badai. Kami akan terus Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap mujizat, perkara-perkara ajaib dan pemulihan akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan terus melihat Tuhan Yesus, perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan Yesus menyaksikan tentang Yesus kepada banyak orang, dan mereka semua boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup tinggalmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari
pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara. Jesus bless you. Itu udah diganti. Daki, daki, daki.